Kembali di News Sore, pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jadi sorotan usai dirinya muncul pada tayangan azan maghrib di 2 stasiun televisi swasta. Sejumlah pihak menyebut kemunculan Ganjar tidak masalah karena saat ini bukan masa kampanye dan Ganjar belum secara resmi mendaftar ke KPU. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jadi sorotan usai dirinya muncul pada tayangan azan maghrib di 2 stasiun televisi swasta. Penampilan Ganjar ini menjadi perbincangan karena terjadi menjelang pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, membantah kemunculan Ganjar pada tayangan azan maghrib merupakan bentuk politik identitas. Menurut Hasto, Ganjar tampil secara alamiah sebagai sosok yang dikenal religius. Senada dengan Hasto, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai kemunculan Ganjar dalam azan maghrib tidak masalah karena bermuatan dakwah, yakni mengajak orang untuk sholat, apalagi dilakukan oleh seorang tokoh. Adapun Asosiasi Komunikolog Indonesia turut mengomentari hal ini. Ketua Asosiasi Suko Widodo menilai tidak ada aturan yang dilanggar, sebab saat ini belum memasuki masa kampanye. Bahkan Ganjar belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke KPU. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu menyatakan pihaknya akan mendalami tayangan azan maghrib. Bawaslu memiliki waktu 7 hari untuk mengkaji. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Mabruri, dan Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Holik. Selamat sore Bang Ege, Pak Mabruri, Pak Holik, selamat sore. Suara saya terdengar? Selamat sore. Selamat sore Dapi, Bang Mabruri, Pak Abdul Holik. Selamat sore pemirsa. Baik, saya pertama ingin ke Bang Ege dulu nih, Bang Effendi. Ini pandangan Anda seperti apa dan mengapa ini bisa ramai khususnya di media sosial? Mengapa ini bisa menjadi hangat, menjadi perbincangan oleh publik, Bang Ege? Ya, Davi dan para pemirsa, ada 3 hal. Yang pertama, justru ini kalau semakin ramai, semakin banyak dilihat gitu. Orang langsung nyari, yang mana sih yang dipersoalkan gitu. Tapi yang kedua, tentunya kita harus berlaku adil. Maksud saya, Davi, Bang Mabruri juga, haknya untuk tampil di visualisasi azan atau layanan masyarakat seperti itu kan bisa dilakukan oleh, maksud saya adalah hak Ganjar juga. Dulu ada beberapa artis lain, hak orang biasa juga, Pak Abdul Holik juga boleh, kemudian Pak Abdul Halid boleh, Bang Mabruri juga boleh gitu ya. Memang dalam konteks yang ketiga tadi betul kita sudah diskusi dengan teman-teman komunikolog bahwa ini tidak mengucapkan apa-apa ya tentang mau maju jadi presiden atau tidak. Kemudian juga ya jauh, pendaftaran baru 10 sampai 16 Oktober. Kalau ada orang yang punya perasaan bahwa oh ini diajukan oleh calon presiden, ya nggak tahu ya posisinya bagaimana membaca, kan sudah ada 3 calon presiden juga gitu. Tapi intinya kalau ini belum ada muatan kampanyenya, tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu manapun. Dan pada bagian lain, dalam undang-undang penyiaran pun nggak ada, karena kan saya aja boleh tampil di situ misalnya, kalau memantas-mantas diri tampil apa enggak gitu. Maksud saya, mudah-mudahan kan orang yang tampil di sana adalah orang yang punya niat baik, ingin juga menjalankan dakwah, serta menampilkan adegan-adegan yang damai, lalu bersama-sama menunaikan ibadah. Gitu, Davia. Oke. Kemudian ketika ini menjadi perbincangan di publik, khususnya di media sosial, banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut dikait-kaitkan, katakanlah begitu, dengan politik identitas dan lain sebagainya. Pandangan Anda seperti apa? Nggak apa-apa, sekarang kan sudah, apalagi
pendaftaran dipercepat nih, semua dikait-kaitkan. Ini juga bisa dikait-kaitkan Effendi Ghazali, timnya Ganjar, dan lain-lain lah gitu. Persepsi itu bebas, diskusi publiknya bagus, cuma pada satu sisi haknya Ganjar sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang penganut agama yang sama, itu tentunya diberi kesempatan juga untuk melakukan itu ya, sesuai dengan tadi disebutkan oleh MUI bahwa itu adalah bagian dari dakwah juga. Bahwa kemudian katanya ya, saya ingat itu, kalau kemudian menjadi sesuatu yang diributkan akan muncul hal-hal yang bersifat mudarat dari yang itu gitu. Tapi saya rasa ini kan tidak usah kita perdebatkan dalam konteks membuat ini menjadi sesuatu yang ribut. Ini kan soal adu kreativitas. Memang agak sulit untuk meniru kemudian. Tapi saya, Davi, dan para pemirsa akan senang dan bangga itu kalau melihat dalam iklan seperti ini ada misalnya 3-4 detik para baca pres itu tiga-tiganya sholat bersama Pak Jokowi misalnya. Itu kan juga nggak ada masalah gitu. Jadi kebetulan inisiatifnya ada menampilkan Pak Ganjar, haknya dia untuk itu. Baik. Tapi ada 3 atau 4 detik memperlihatkan Pak Jokowi lagi sholat bersama semua menterinya. Kebetulan di situ ada Pak Prabowo, ada Anies juga sebagai gubernur. Misalnya Idul Adha itu kan membahagiakan juga. Baik. Jadi semuanya kalau kita berpersepsi membahagiakan dan damai, rasanya akan damai. Baik, baik. Artinya semuanya punya hak untuk tampil di televisi, apapun itu konteksnya begitu ya. Saya ke Pak Mabruri. Pak Mabruri, jangan-jangan ini baca pres yang Anda usung juga memilih hak. Apakah akan meniru Ganjar Pranowo juga, Pak Mabruri? Ya, jadi begini ya, di media online mulai pagi tadi, saya sudah kasih statement ya, Bang Effendi Ghazali, bahwasanya PKS mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Dan saya kira itu pengambilan gambarnya keren benar, saya pikir. Ya, saya bilang bagus. Ya, artinya ya untuk menunjukkan bagaimana kesolehan Pak Ganjar, ya, kemudian menunaikan sholat, itu ada sesuatu bentuk dakwah yang baik. Saya bilang begitu. Ya. Nah, akan halnya ribut masalah politik identitas dan bukan politik identitas, saya pikir udah selesaikan saja lah, ya, artinya tidak usah diomongin lagi. Kita bicara tentang bagaimana ke depannya. Ya, saya tidak ingin PKS ini mengulang kembali perdebatan-perdebatan di Pilpres yang 2 kali yang lalu. Ya, orang kemudian ramai dan segala macam, kita ini tidak produktif. Ya, saya malah meminta kepada capres yang lain, ya, misalnya Pak Prabowo, kan stasiun televisi masih banyak yang belum ada azannya, yang ada capresnya. Bikin juga, beliau azan misalnya, kan suaranya bagus, lantang, segala macam. Kemudian Pak Anies Baswedan misalnya, ya, di televisi yang lain juga kan ada azan maghribnya juga. Coba Pak Anies juga dalam posisi jadi imam sholat misalnya, segala macam. Bikin scene yang bagus ya. Kebetulan saya juga pernah bikin film, jadi bikin scene yang bagus supaya apa? Supaya masyarakat ya melihat capres-capres ini memang betul-betul menjiwai istilah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mereka ya melakukan ini berdasarkan panduan bangsa yaitu Pancasila. Ya, artinya ya orang-orang soleh patut kita pilih. Saya sih begitu. Oke, saya ke partai pendukung Ganjar Pranowo nih, Pak Abdul Holik. Anda melihatnya seperti apa ketika memang politik identitas ini dibicarakan dan dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo ketika tampil di tayangan azan, Pak Holik? Ya, saya kira azan itu kan panggilan sholat ya. Dan saya kira visualisasinya ya memang harus menggambarkan seseorang atau sekelompok orang yang bersiap untuk sholat. Saya kira ini sangat relevan. Dan kalau misalnya orang menuduh ini kok kampanye, saya kira Pak Ganjar tidak menunjukkan dan tidak menyatakan ajakan untuk pilih saya dan seterusnya. Saya kira just itu adalah visualisasi yang menunjukkan bahwa sosok Pak Ganjar itu adalah memang sosok tokoh yang memang taat beragama, kan begitu ya. Saya kira ini sangat baik kalau dijadikan teladan bagi muslim yang lain. Jadi saya kira memang siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa kan harus ditunjukkan sisi kesalehannya seperti apa, kan begitu ya. Jadi saleh pribadinya seperti apa, saleh sosialnya seperti apa. Dengan begitu maka
konstituen nanti bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya kira sekali lagi bahwa ini tayangan visualisasi Pak Ganjar dalam tayangan azan sebenarnya peristiwa biasa saja. Jadi pemanis dalam upaya menunjukkan bahwa di dalam azan itu orang sudah harus bersiap-siap menuju panggilan Allah untuk sholat didahului dengan wudu terlebih dahulu. Jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Ganjar sebagai teladan. Oke, baik. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa ini baru muncul ketika momentum jelang tahun politik? Nah, apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang memang dibicarakan di publik dan juga di media sosial, Pak Effendi? Ya, kalau dia baru muncul sekarang kan menjadi menarik ya tadi Bang Mabruri, kreativitas kapan munculnya, kapan datangnya itu kan bisa bebas gitu. Tapi yang agak saya mau kejar itu ada dua hal. Hal yang pertama itu soal politik identitas. Secara keilmuan definisi itu tidak tepat karena gini, politik identitas itu kurang lebih ya, walaupun kita bisa setuju bisa tidak ya terhadap konteks politik itu selalu membawa identitas dan orang menggunakan identitas ketika menguntungkan dia dan merugikan pihak lain gitu. Tapi dalam konteks politik identitas di sini meleset sekali, terutama karena kan tidak seperti tidak diletakkan dalam konteks dengan identitas yang lain. Ini kan hanya sebagai umat, maka Ganjar menunaikan sholat dan menjelang menunaikan sholat ada azan, dia mengajak orang lain untuk sama-sama menunaikan sholat gitu. Jadi nggak ada sama sekali mengkait-kaitkan atau membanding-bandingkan atau bahkan mempertentangkan dengan identitas yang lain. Mestinya yang beragama lain juga ingat pada waktu mereka beribadah ya menjadi ingin beribadah gitu. Dan yang ketiga, Davi dan teman-teman para pemirsa, ini menarik loh untuk melihat bahwa ini yang azan juga bukannya Ganjar gitu ya, Bang Mabruri ya, dia juga bukan yang paling depan gitu. Dia tampil jadi orang biasa gitu. Malah teman saya bilang, wah ini mah bukan jadi capres, cawapres ini katanya, karena bukan di depan gitu. Tapi maksud saya, dia menampilkan jadi orang biasa di situ gitu, bukan orang yang melantunkan azannya, juga bukan yang berada paling depan. Jadi menurut saya ini sejuk, damai dan jauh lah dari politik identitas. Oke. Saya ke Pak Mabruri. Pak Mabruri, ketika seseorang ditampilkan dalam tayangan azan begitu, otomatis ini kan menjadi salah satu citranya terbentuk dalam layar kaca begitu. Kalau dari pandangan Anda, seperti apa ketika memang seseorang yang mungkin sudah tidak lagi menjabat sebagai posisi pejabat publik ini tampil di televisi? Saya kira sah-sah saja ya. Artinya tadi saya sependapat dengan Bang Effendi Gojali. Ya siapapun, apalagi mau kontestasi, kalau mau menampilkan citra baik, ya memang harus gitu. Kalau saya punya capres juga dia harus punya citra bagus, ya supaya apa? Ya supaya banyak orang yang senang tentunya. Ya kan kita tidak mau tampil di layar kaca, kemudian orang malah sebel, malah kesel gitu. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar atau nanti capres-capres yang lain, ya, untuk menampilkan citranya, ya, apalagi citranya yang genuine, saya pikir sah saja. Jadi no problem, ya, kita adu kreativitas. Yang penting, ya, di kontestasi pilpres nanti itu nanti adu gagasan, ya, Bang Fendi, ya, adu ide, ya, bukan berkelahi lagi tentang masalah-masalah yang perintil-perintil ini. Jadi sudah selesaikan saja masalah itu di 2 pilpres yang lalu, kita maju ke yang lebih maju lagi. Baik. Nanti harus berani datang ke kampus, debat. Nah, maksudnya begitu, Pak. Baik. Kita lihat saja nanti seperti apa, mungkin ada strategi komunikasi lain yang akan dilakukan oleh baca pres ya, tidak hanya Ganjar Pranowo, mungkin baca pres yang lain yang nanti membuat Indonesia adem, kemudian masyarakat juga bersatu begitu ya. Bapak-bapak kita sepakat soal itu. Baik. Terima kasih Pak Effendi Gozali, Pak Ahmad Mabruri, dan Pak Abdul Holik. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore Bapak-bapak. Sehat selalu. Pemirsa, usai jeda, Anju Sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.